Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian, salam sehat. Semoga kita semua dalam ruangan ini tetap sehat sampai saat-saat yang akan datang. Ibu bapak semua yang saya hormati, tadi Pak Kapolda mengatakan di sini nggak Kapolda, gitu. Tapi karena saya ada kenalnya lama, teman baik saya, berdinamika dengan Pak Suwondo hampir 5 tahun terakhir, urusan Komnas HAM dengan Polri, luar biasa. Pak Wakil Rektor, Ibu Wakil Rektor, Sivitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, dengan rasa bangga juga saya hadir di sini, karena ini baru pertama kali saya diundang di universitas ini. Walaupun saya sudah sangat lama mengetahui nama universitas ini. Ibu bapak semua yang saya hormati, karena Mas Fuad menyampaikan kepada saya, ini kita perlu berdiskusi tentang hukum pidana. Dan dikatakan mahasiswanya banyak dari anggota polisi. Jadi saya semangat, Pak Suwondo. Kenapa? Karena saya ini dosen polisi, Bu. Bu bapak semua. Saya mengajar di PT IKA sebelumnya. Ya. Setelah itu saya mengajar di Universitas Bayangkara itu universitas keluarga polisi. Kalau bukan anggota polisi, ya anak polisi. Atau istrinya polisi. Pokoknya anggota polisi lah situ semua sebagian besar. Jadi Bu bapak semua, saya ingin menyampaikan, karena tadi sudah banyak disampaikan, terutama juga internalnya polisi sudah disampaikan oleh Pak Suwondo. Saya ingin berbagi perspektif tentang persoalan kita dalam konteks hukum pidana ini, apa saja sih, karena ini di universitas, saya ingin menyampaikan dalam konteks akademik seperti itu. Ya. Pertama, yang paling perlu kita pikirkan hari ini adalah, saya hampir 15 tahun ngajar di Fakultas Hukum itu, selalu saya ingin sampaikan, banyak kita tidak menyadari, seakan-akan terbangun di kepala semua mahasiswa Fakultas Hukum, terutama yang mendalami hukum pidana, bahwa hukum pidana statis, gitu-gitu aja. Padahal, kalau kita mengikuti ya, azas legalitasnya, hukum pidana berubah terus-menerus dan berkembang selalu. Kenapa? Karena ada pembuat hukum yang selalu, terutama di Indonesia, memperbaharui hukum pidana itu. Dia tidak di dalam KUHP, tapi di dalam undang-undang yang lainnya. Belakangan ini, hampir 15 tahun ini, atau 20 tahun ini, produk hukum kita, Pak Suwondo, ini mesti disadari juga oleh semua mahasiswa Fakultas Hukum, terutama kepolisian. Banyak sekali undang-undang kita di dalamnya mencantumkan sanksi pidana. Banyak sekali. Akibatnya apa? Ya enggak semuanya juga bisa dikuasai oleh yang namanya penyelidik dan penyidik tadi itu. Kenapa itu terjadi? Seperti Pak Suwondo tadi katakan, kalau polisi hanya sendirian menjalankannya, ya dia nggak dapat tuh isi dari maksud dari undang-undang itu. Akibatnya apa? Kadang-kadang undangnya nggak dipakai, terlupakan. Ya. Nah, begitu di pengadilan, di-challenge oleh lawyer, lewat dia hasil penyidikan. Apalagi jaksanya ketika membuat dakwaan, nggak sampai juga maksudnya. Jadi intinya saya ingin sampaikan pertama adalah dalam konteks ini, kita karena ini ingin berbicara tentang paradigma, salah satu hal yang perlu kita sadari bersama di Fakultas Hukum, terutama mahasiswa Fakultas Hukum, ini adalah undang-undang pidana atau delik-delik pidana berubah dan berkembang. Untuk itu dibutuhkan pengetahuan yang baru. Kalau tadi Bu Wakil Rektor mengatakan polisi harus belajar sosiologi, iya. Bahkan saya sampaikan kepada beberapa pimpinan di Polri, mau tidak mau, entah siapalah yang harus mengajarkan, karena nggak mungkin semuanya juga.
Tentang apa? Tentang karakteristik masyarakat Indonesia. Ilmunya apa? Antropologi. Tadi disampaikan, kalau ibu di Aceh dengan di Manado, beda bu. Saya orang Aceh, beda. Nah, mengapa ini saya sampaikan dalam konteks ini? Supaya apa? Hukum pidana ditegakkan oleh polisi dan aparat hukum yang lain tidak berada di ruang kosong. Ini yang membuat kita belakangan ini selalu bertengkar dalam rangka penegakan hukum tadi. Cilakanya lagi hari ini kita berhadapan dengan yang maha kuasa dunia maya. Lidiknya belum selesai, vonisnya sudah ada. Ini suatu tantangan baru. Oleh karena itu, saya ingin sampaikan juga dalam konteks ini, hukum tidak steril dari problem sosial politik. Peristiwa tindak pidana adalah peristiwa sosiologis pada awalnya. Ketika dia dikonsumsi dalam lidik baru menjadi peristiwa hukum pidana. Nah, kalau ini sama-sama kita nggak pahami sekarang, semakin ruwet nih Republik. Ruwet. Tadi disebut kasus FS, Pak Sambo. Peristiwa awalnya sederhana, murder, pembunuhan. Tapi berkembangnya kemana-mana kan? Kenapa? Semua orang ingin masuk di situ, ingin terlibat di situ. Bahkan nih maaf Pak Sondo ya, Pak Kapolda, semua orang ingin juga manggung di situ. Ini akibatnya apa? Aparat penegak hukumnya satu sisi gemetar melihat animo, di sisi yang lain kepayahan untuk mengkonstruksinya ini bagaimana lidiknya. Nah, inilah yang saya sebut tadi. Kalau kita memperhatikan ini ke depan, persoalan kita seperti itu. Nah, karena itu saya katakan tadi bahwa delik pidana atau perbuatan pidana terus berkembang. Kalau bahasa sederhana pinggir jalannya, kelakuan orang terus berkembang dan berubah. Karena suasana sosialnya berubah, makanya tidak ada pilihan lain hari ini. Ini tantangan bagi semua sivitas akademi hukum. Polisi nanti adalah usernya. Kan yang bikin hukum bukan Bapak polisi, Bapak Ibu semua. Ya. Kita ini kadang-kadang lupa, seakan-akan Pak polisi ini yang bikin hukum. Bukan Pak polisi bikin hukum. Yang bikin hukum adalah politik. Jadi Anda jangan berpikir bahwa sejarah hukum membuat hukum. No, hukum dibuat di DPR Republik Indonesia, itu artinya dibuat oleh politik. Oleh karena itu, saya tidak bicara politiknya Pak. Saya bicara akibatnya yang perlu kita waspadai bersama dan bersama. Pertama apa? Menuntut pengetahuan baru. Nah, tadi Pak Suwando sudah sampaikan, Pak Wahyu tadi juga sampaikan. Menuntut pengetahuan baru. Kenapa? Undang-undang baru membutuhkan pengetahuan baru untuk menjalankannya. Kalau enggak lidiknya nggak bisa dijalankan. Kalau lidiknya masih cara seperti 20 tahun yang lalu, nggak bisa. Contoh, cybercrime. Cyber. Saudara kan lihat belakang bagaimana maraknya kasus penipuan di dunia maya. Cyber. Ini kan ilmu baru. Mesti belajar apa? Ilmu komputer. Yang luar biasa. Nah itu. Selain itu apa? Metode kerja baru. Dari apa? Criminal Justice System. Kalau nggak ada metode baru, metodenya masih ketinggalan, jaksanya gitu-gitu aja, hakimnya juga gitu-gitu aja, polisinya udah berkembang, kepayahan dia. Di pengadilan dianggap nggak relevan, bebas pelakunya. Atau sebaliknya yang terjadi. Nah, metode baru. Nah, jadi selain itu apa? Membutuhkan alat baru. Istilah di kepolisian sarpas. Nah, kalau sarpasnya nggak mendukung, contohnya apa? Tindak pidana terorisme. Kalau polisinya masih pakai HT, wes lewat mas. Sarpas. Apa sarpasnya? Tidak bisa diadakan, ya nggak tertangani. Sarpas untuk menangani tindak pidana
yang baru-baru ini semuanya mahal. Betul nggak Pak Suwanto? Mahal. Apakah negara punya anggaran untuk itu? Nah kalau dia bilang ya itu terserah polisi aja cari sarpasnya bagaimana bisa-bisanya, disitulah ya dua kemungkinannya. Pertama nggak ada sarpasnya sama sekali, yang ketiga dia cari ke tempat lain. Kalau udah begitu akhirnya apa? Ya tidak terkontrol dan sistematis penanganan hal-hal seperti itu. Nah, mengapa tiga hal itu saya sampaikan Ibu Bapak semua? Karena saya diminta perspektifnya hak asasi manusia dan masyarakat sipil. Pertama adalah untuk ditujukan menjaga fairness. Prinsip hukum dalam konteks asasi manusia harus dijalankan secara fair. Fairness. Yang kedua apa? Untuk menunjukkan bahwa apa yang dilakukan itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah yang ketiga apa? Nah belakangan ini populer istilah ini, Pak Kapolri menyampaikan akan ditangani lidiknya secara saintifik. Nah itu untuk menunjukkan saintifik. Tapi kalau sarpasnya nggak mendukung Pak, bagaimana saintifiknya? Misalnya apa? Laboratorium harus punya. Mulai dari forensik, balistik, kalau senjata, segala macam dibutuhkan tuh itu. Nah, tentu kita bertanya hari ini, apakah sarpas itu semua ada? Kalau enggak ada, Ibu Bapak semua yang sangat saya hormati di ruangan ini, yuk jangan minta lebih Pak. Uang alatnya enggak dikasih. Nah artinya apa? Kita perlu juga menyampaikan, bagi DPR RI dan pemerintah yang membuat undang-undang, yang konsekuensinya adalah sarfas, mbok ya dipikirkan juga anggarannya. Jangan hanya undang-undangnya dibuat, tapi itunya enggak ada. Bagaimana mau dijalankan? Nah, saintifik. Yang selanjutnya dari persoalan ini tadi sudah disinggung oleh Pak Suwondo dan Pak Wahyu juga adalah paradigma bukan menangani lidiknya, tapi menyikapi masalah pidana tadi yang merupakan masalah sosial. Pilihannya ada dua. Belakangan saya diskusi dengan Bappenas ini sedang getol Pak Suwondo, ya, dan juga para ahli-ahli hukum dan di DPR juga getol bicara tentang yang disebut restoratif justice. Nah pertanyaannya, koridornya apa? Jadi Pak Suwondo sudah menyampaikan ada problem yang namanya kondisi sosial budaya satu daerah. Nah seperti apa itu? Apa batas kondisi sosial satu daerah? Kabupaten, provinsi, kecamatan, kampung, nagari. Nah ini kan perlu pemahaman bersama supaya apa? Ketika polisinya udah melangkah, yang lain, oh jangan begitu, jangan begini. Akhirnya dia mundur kan, begitu dia mundur disalahin juga. Nah, restoratif justice, saya rasa hari ini mungkin juga teman-teman di kepolisian juga mulai menyampaikan bahwa koridornya seperti apa, terutama apa, jenis tindak pidana yang mana yang bisa, itu dulu. Ya kan? Itu dulu pasti, jenisnya apa dulu nih? Jangan semuanya di restoratif justice. Kalau semua seperti itu, nggak ada kepastian hukum. Atau kita kacamata kuda menjalankan prinsip retributif justice yang agak-agak setengah dendam tadi. Pokoknya apa aja masuk penjara. Dan kesukaan masyarakat Indonesia, sebagian besar animonya begitu. Saya dengan segala hormat saya kepada semua aparat hukum dan masyarakat, saya mau katakan, jangan Anda terlalu mudah mengatakan hukuman mati. Kan? Apa-apa hukuman mati? Apa-apa hukuman mati? Gagah bunyinya. Tapi pertanyaannya, apakah memang itu jalan keluarnya? Nah, jadi antara perkembangan baru ini, saya ingin sampaikan dalam konteks ini karena kita mesti ada rekomendasinya, itu adalah restoratif justice adalah keperluan kita ke depan, tapi koridornya apa? Jenis-jenisnya apa? Supaya apa? Saya punya sahabat satu, Pak Kapolda, ada teman saya lah
lagi disertasi S3 di Fakultas Hukum UGM. Anggota polisi juga. Bicara soal restoratif justice ini. Konsultasi dengan saya. Pertanyaan saya sederhana aja, saya bilang, you bisa jawab ini, berarti you lulus. Apa koridor utamanya itu? Ya jelaskan ini. Ujungnya saya dengar, ya apa namanya, diskresi pimpinan, Bang. Katanya. Saya bilang kalau itu siapa pimpinannya? Semua orang jadi pimpinan nanti di situ, saya bilang. Nah cobalah, karena ini disertasi, saya bilang, you mesti bangun itu modelnya kayak apa, supaya ini berguna untuk semua anggota kepolisian nanti. Itu. Nah yang kedua yang ingin saya sampaikan dalam konteks ini adalah seperti tadi saya katakan, ke depan kita di Indonesia dalam konteks hukum pidana ada delik pidana baru. Pertama adalah ibu bapak semua, ini riuh redah baru didiskusikan, tindak pidana kekerasan seksual, TPKS. Saya yakin ini Pak Kapolda, aparatur kita di kepolisian belum mendapatkan pembekalan atau sosialisasi atau apalah namanya tentang undang-undang ini. Kenapa saya katakan ini penting? Ini delik pidana baru, walaupun perbuatannya udah lama dilakukan orang. Sesuai asas legalitas, baru tahun ini dinyatakan ini tindak pidana. Perbuatan di dalam rumah bisa dipidana jika seseorang merasakan bahwa itu adalah violent kepada dirinya. Apa yang dilakukan oleh penyanyi dangdut Kejora itu, melapor, itu sesuai dengan undang-undang ini. Itu pidana umum Pak. Polisi bisa tangkap itu yang diadukan. Langsung, menurut undang ini, TPKS ini. Kenapa? Korbannya tidak perlu mengadu Pak. Orang lain saja, tetangga rumahnya tahu, ngaduin, tangkep dia. Itu undang-undang itu, kerasnya. Pertanyaannya, apakah Pak polisi akan melakukan itu? Kalau dia bilang, janganlah Pak, aku memang dipukulin sama dia. Aku aduh ini memang agak gawat kawan ini. Tapi anakku kecil nih Pak. Bapak bayangkan kalau ekonominya satu-satunya adalah suaminya yang jadi. Bagaimana? Ini diskusi panjang saya dengan beberapa teman-teman di Komnas Perempuan. Akan seperti apa ini kita jalankan? Saya sampaikan ke staf khusus Menteri PPA. Tugas Menteri PPA hari ini keliling ke seluruh Indonesia untuk menyampaikan ini di semua Polres dan Polda. Bagaimana undang-undang ini harus kita jalankan. Kalau tidak Pak, undang-undang ini ada di atas kertas tapi dia nggak bisa difungsikan. Urusannya apa? Lidik tadi Pak. Mana yang bukti? Siapa saksinya? Kenapa? Kalau saya lawyer saya bilang satu saksi bukan saksi. Lah ini saksinya cuma istrinya, orang dipukulin di kamar. Undang-undang ini mengatakan sekeras itu. Nah, inilah dulu juga saya sampaikan kepada teman-teman di DPR RI akan seperti apa sosialisasinya ini. Yang kedua apa? Ini undang-undang baru Pak, contohnya juga baru peristiwanya. Undang-undang keolahragaan. Ada 2 pasal pidana di dalamnya. Ya. Jika penyelenggara tidak mampu mengendalikan eventnya itu, dia bisa dipidana. 2 pasal. Nah, tapi pertanyaan kita, pasal begitu dalam lidiknya mau bagaimana itu? Panpelnya bilang, enggak kita ada ini. PSSI bilang, enggak itu udah tanggung jawab sana. Pemilik klub, yuk enggak ada urusan kami Pak, kami cuma ini. Nah, tapi enggak. Nah, ini saya sampaikan Ibu Bapak semua, karena kita bicara paradigma, yang ingin saya tegaskan hari ini, kita di Indonesia memiliki banyak delik pidana baru yang membutuhkan 3 hal yang tadi saya sampaikan, pengetahuan, alat, dan sarananya. Tanpa itu, ini nggak jalan. Nah, oleh karena itu, kita perlu dalam konteks fakultas hukum hari ini adalah mengembangkan ini semua. Ya, pidana-pidana baru itu apa? Cyber, kejahatan cyber, dunia maya, teroris, luar biasa. Nah, walaupun ada Densus, ada BNPT, tapi di fakultas hukum, karena ini kita bicara untuk mendidik orang menjadi ahli hukum, ini kan harus jadi perhatian.
bukan hanya kepada polisi. Kenapa? Kalau Anda jadi lawyernya, Anda akan seperti apa? Bahkan ada ini mengadu ke saya ini dari Sumatera Barat yang ngadu. Dia katakan begini, anggota keluarganya ditangkap tuduhannya teroris. Dia bilang kami nggak pernah terlibat. Tahu-tahu ada yang kirim ke rekening dia. Dia bilang kami nggak kenal. Yang kirim itu ditangkap di tempat lain, tuduhan teroris. Diambil dia. Bilang ke saya bilang ya udah ikuti proses hukumnya. Nah, lawyernya kan ribut itu. Kemana orang ini? Saya bilang baca undang-undang teroris itu. Nah, inilah tantangannya. Nah, terakhir yang ingin saya sampaikan dalam konteks ini, ya, KUHP baru ini, Pak. RUU KUHP baru ini. Ini saya hampir 6 bulan terakhir ini berdiskusi, apakah berdiskusi namanya atau berbincang, pokoknya gitulah Bu. Kalau berdebat kan terlalu seru bentuknya, ya kan? Dengan Wamenkumham, Prof. Edi. Saya selalu manggilnya, nah, udah kenal lama dan lebih junior. Nah, sama Wamenkumham, saya katakan ini delik pidananya baru. Kalau saya berdiskusi dengan semua profesor, doktor, ahli hukum ini, mantap kita diskusinya, karena kita sama-sama paham. Tapi coba ibu, bapak, saya bilang, bayangkan, yang akan melaksanakan ini, penyelidiknya ada di Polres Putusibau sana. Atau di Polsek Wamena sana. Bagaimana dia mengartikan kalimat ini? Salah satu pasalnya, nih Pak Kapolda, mungkin ini juga masukan buat dikaji di sini ya. Ada satu pasal tentang demonstrasi. Demonstrasi yang mengakibatkan keonaran bisa dipidana. Pertanyaannya, apakah akibatnya itu manifest dulu atau bagaimana? Kalau saya lawyer, tangkap orang itu, saya bilang, mana nggak ada bakar-bakaran kok, aku tangkap orang. Tidak ada akibatnya. Kenapa? Tugas polisi sesuai dengan undang-undang adalah memfasilitasi warga negara menggunakan haknya dijamin oleh konstitusi, yaitu bebas menyatakan pendapat depan umum. Oh, ini larang? Gimana? Satu. Yang kedua, Pak, apakah polisi di situ hanya sekedar penegak hukum? Kalau polisi itu berfungsi sebagai apa? Menjaga ketertiban masyarakat dan pimpinannya merasa polisi ini ada potensi onar ini. Boleh nggak dihentikan? Oh, kalau profesor diskusi enak. Tapi kalau sama sersan di lapangan itu bukan enak. Dia bilang, Mandan, ini ada yang bawa-bawa yang agak aneh-aneh nih, kalau kita biarin nggak terkendali nih ujungnya. Nah, itulah dilemanya. Nah, oleh karena itu dalam konteks ini, sungguh ingin saya sampaikan dalam konteks ini, kita di Indonesia hari ini, paradigma ini perlu kita pikirkan yang baik. Memang, kenapa? Karena hukum pidana kita sedang berubah banyak. Kalau jadi Ibu Bapak semua, RUU KUHP ini disahkan, itu betul-betul mengubah banyak hal nanti tugas Pak. So, dalam rangka apa? Lidik tadi. Nah, yang terakhir sekali, penegakan hukum pidana dalam konteks hak asasi manusia, prinsipnya saya ingin sampaikan, pelaku tindak pidana atau yang diduga melakukan tindak pidana tidak boleh hak dia yang sudah dijamin oleh undang-undang dikurangi oleh penyidik dan penyidik. Apa itu? Mendapatkan lawyer, tidak boleh disiksa Pak, itu diatur oleh undang-undang. Kalau dilanggar bisa dipidana. Jadi dalam seluruh proses lidik itu sampai ke vonis, hak asasi manusia dari seorang tersangka, terdakwa, atau sudah narapidana pun tidak bisa dikurangi. Sesuai yang dijamin oleh aturan yang berlaku, bukan semua maunya juga.
Tapi itu, kenapa ini saya sampaikan pertima ini, ya? Karena kita masih kadang-kadang mendengar orang sudah ditahan berbulan-bulan tidak bisa ketemu keluarganya atau lawyernya. Itu nggak boleh lagi ke depan. Nah, yang kedua apa? Ini prinsip dalam pidana konteks asasi manusia. Hukum pidana tidak berlaku surut. Jadi nggak ada nih undang-undangnya baru ini, perbuatannya sudah lalu, nggak boleh. Nah, paradigma begini akan membuat hal-hal yang tadi saya sampaikan, hukum pidana kita ke depan, dia clear dalam mengimplementasikannya, jelas penanggung jawabnya siapa, di bagian yang mana, sekaligus juga pengetahuan hukum kita secara sosiologis dan antropologis mengenai masyarakat kita juga akan berkembang, karena penegakan hukum tidak pernah berada di ruang kosong. Nah, ibu bapak semua yang saya hormati dan saudara semua yang menghadiri pertemuan ini, itulah beberapa poin yang ingin saya garis bawahi. Atas perhatian ibu bapak semua, saya ucapkan terima kasih. Jika ada yang kurang berkenan, saya ingin dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.